Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Tiani dari Program Studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung Angkatan 2016. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jurnal saya yang berjudul Uji Stasioneritas Key Fuller Generalis Least Square pada data inflasi Indonesia dari bulan Januari 2006 hingga bulan Mei 2020. Untuk latar belakang, metode data deret waktu sebagian besar mensyaratkan data yang digunakan harus stasioner sehingga perlu pengujian untuk mengetahui kestasioneran tersebut. Lalu, stasioneritas dapat diuji menggunakan grafik, koefisien autokorelasi, dan uji akar unit. Dalam uji akar unit ini terdapat uji Key Fuller Generalis Least Square atau DFGLS test. Uji ini digunakan pada data yang memiliki masalah autokorelasi dan heterogenitas pada sisaan. Tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian. Oleh karena itu, perumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana uji stasioneritas Key Fuller Generalis Least Square pada data inflasi Indonesia dari bulan Januari 2006 hingga bulan Mei 2020. Lanjut ke bab 2, untuk tinjauan pustaka, data deret waktu adalah urutan data historis yang dicatat dari waktu ke waktu dengan jarak waktu yang sama. Stasioneritas sendiri terdapat dua jenis kestasioneran data. Yang pertama ada stasioneritas dalam rata-rata, dan yang kedua ada stasioneritas dalam ragam. Untuk uji autokorelasi dalam jurnal ini saya menggunakan metode Durbin-Watson. Berikut merupakan statistik uji dan kriteria uji dari uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson memiliki hipotesis 0, tidak ada autokorelasi, dan hipotesis 1 ada autokorelasi. Selanjutnya, untuk uji heterogenitas, saya menggunakan uji Brispagan dengan statistik uji dan kriteria uji sebagai berikut. Uji Brispagan ini memiliki hipotesis 0 sisaan homogen dan hipotesis 1 sisaan heterogen. Selanjutnya, untuk uji Key Fuller Generalis Least Square yang disingkat DFGLS. Uji DFGLS ini merupakan modifikasi dari Key Fuller test yang diajukan oleh Elliott, Rothenberg, dan Stock tahun 1996. Pada dasarnya, tes ini merupakan ADF test dengan data yang direndahkan. Nah, data yang direndahkan ini berarti menghilangkan unsur tren dari data deret waktu tersebut. Metode ini dapat digunakan jika terdapat masalah autokorelasi dan heterogenitas pada sisaan. Berikut merupakan persamaan DFGLS. Sebelum kita melakukan uji DFGLS, kita harus menentukan maksimum lag dulu. Berikut merupakan rumus maksimum lag dari Schwartz. Setelah kita menentukan maksimum lag, maka kita harus menentukan nilai lag yang akan digunakan dalam persamaan DFGLS. Nah, penentuan nilai lag tersebut kita lihat dari nilai SIC terkecil. Berikut merupakan rumus SIC-nya. Dan selanjutnya kita melakukan uji DFGLS dengan statistik uji dan kriteria uji sebagai berikut. Uji DFGLS memiliki hipotesis 0, data tidak stasioner, dan hipotesis 1, data stasioner. Selanjutnya inflasi. Menurut Budiono, inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara menyeluruh dan terus-menerus. Data yang saya gunakan adalah data sekunder hasil pencatatan yang diperoleh dari Bank Indonesia tahun 2020. Selanjutnya, uji autokorelasi dengan menggunakan software diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 0,1306. Dengan menggunakan alfa 5%, diperoleh nilai DL sebesar 1,73 dan DU sebesar 1,76. Karena 0 kurang dari DU dan kurang dari DL, maka dapat disimpulkan bahwa tolak hipotesis 0 dan ada autokorelasi positif pada sisaan. Selanjutnya, untuk uji heterogenitas diperoleh nilai p-value sebesar 0,00. Dengan menggunakan alfa 5%, H0 ditolak sebab nilai p-value kurang dari alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan heterogen. Berikut merupakan output DFGLS menggunakan software eFuse. Dari output di samping dapat dilihat bahwa dengan menggunakan SIC terendah diperoleh lag maksimum sebesar 1 dengan persamaan DFGLS sebagai berikut. Diperoleh nilai tau GLS sebesar min 1,96 dengan nilai statistik yang lebih besar daripada nilai DF daripada nilai kritisnya. Pada alfa 1%, 5%, dan 10%, maka dapat disimpulkan bahwa terima hipotesis 0 yang artinya data inflasi mempunyai akar unit atau tidak stasioner. Yang terakhir ada kesimpulan. Dalam uji autokorelasi dapat disimpulkan bahwa sisaan pada data inflasi Indonesia terdapat autokorelasi positif. Dan dalam uji heterogenitas disimpulkan bahwa varian sisaan pada data tersebut adalah heterogen. Selanjutnya dari hasil uji Key Fuller Generalis Least Square diperoleh nilai statistik uji tau sebesar min 1,96 yang lebih besar dari nilai kritis, yang dapat disimpulkan bahwa data inflasi Indonesia dari bulan Januari 2006 hingga bulan Mei 2020 adalah tidak stasioner.
Untuk saran teoritis, jika dibutuhkan uji stasionaritas secara visual, maka gunakan saja metode grafik karena lebih simpel. Selanjutnya, uji Dickey-Fuller generalis least square ini kurang efisien jika digunakan dalam perhitungan manual karena tahapannya terlalu banyak. Jadi sebaiknya dalam melakukan uji DFGLS ini kita gunakan software seperti eViews, R, dan lain sebagainya. Untuk saran praktis, untuk mempertahankan tingkat inflasi pada tingkat yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka sebaiknya Bank Indonesia selaku pemegang otoritas tertinggi dalam kebijakan moneter harus menjaga tingkat BI rate berada pada tingkat yang sesuai. Berikut merupakan hasil presentasi dari jurnal saya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.